Apa sih yang dapat sampean ambil pelajaran setelah mempelajari kitab-kitab para tafsir, para mufassir Syiah ini? Kesimpulan sampean apa setelah belajar tafsir Syiah ini? Kesimpulannya kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap sesuatu. Terus Sesuatu apa? apa ya Bu? Tidak boleh terlalu dengan keyakinan kita. Bisa saja keyakinan kita masih ada celahnya. Dan setelah saya belajar ini, saya jadi banyak tahu tentang corak-corak kitab tafsir dari berbagai aliran teologi. Ada nggak persamaan ciri-ciri dari tafsir Syiah itu sendiri? Yang menjadi karakteristik tafsir Syiah itu sendiri? Coraknya, rata-rata coraknya ya tafsir madhabi, condong atau cenderung membela teologinya, doktrin Syiah. Apakah itu sesuai dengan kaidah penulisan tafsir yang sebenarnya syarat-syarat mufassir, apa itu sesuai apa enggak menurut Anda? Gimana Bu? Kaidah tafsir. Cara penafsiran yang sesuai dengan mazhab teologi itu apakah sebenarnya itu sesuai enggak dengan pada dasarnya syarat-syarat seorang mufassir yang benar gitu? Boleh nggak sih sebenarnya memasukkan ayat-ayat teologi seperti itu, memaknai ayat-ayat Al-Quran dari segi teologis seperti itu? Menurut saya tidak boleh. Karena kalau yang di Syiah ini mereka cenderung banyak mengubah makna-makna dengan pemikiran mereka sendiri. Semuanya dikait-kaitkan dengan Sayyidina Ali dan keluarganya. Ya, ya. Terima kasih Mbak Ana Nur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis Fatul Aini ya. Coba pahamkan ke saya tentang tafsir madhabi. Apa sih? Jadi tafsir madhabi itu salah satu corak dalam mengkaji atau menafsirkan Al-Quran. Yang mana tafsir tersebut dilakukan oleh para mufassir yang mana menafsirkannya berdasarkan madhab yang mereka anut. Madhab apa itu? Lebih khususnya madhab apa? Ada Mu'tazilah, lalu ada Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Itu termasuk dalam pembahasan apa? Ilmu apa? Ilmu tafsir madhabi. Bukan, kayak ada madhab sekte-sekte Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Sunni, itu termasuk dalam pembahasan apa sebenarnya? Ilmu teologi. Nah, iya. Jadi kita ini belajar tafsir madhabi ini belajar dua sekaligus ya, tafsirnya sama teologinya. Gitu ya. Coba sampean sampaikan tentang tafsir Al-Qummi.
ceritakan sedikit tentang tafsir Al-Qumi. Jadi tafsir Al-Qumi merupakan salah satu produk tafsir dari beliau, yaitu Al-Qumi, di mana merupakan karakteristiknya kitab tersebut itu merupakan kitab yang lengkap, juga dijadikan banyak rujukan oleh ulama-ulama pada masanya. Di dalamnya juga berisikan lebih banyak mengenai Ahlul Bait, dan ada beberapa ayat yang hanya bisa dimaknai atau ditafsirkan oleh Ahlul Bait itu sendiri. Lalu Al-Qumi juga hidupnya itu sanad dari Al-Qumi, sanad yang digunakan Al-Qumi itu sanad yang sampai kepada Rasulullah itu jangkanya pendek, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu jauh. Lalu metode yang digunakan Al-Qumi dalam menafsirkan Al-Quran itu menggunakan metode ijmali. Lalu jika dilihat dari sumber penafsirannya itu merupakan tafsir bir-ra'yi dan tafsir bir-riwayah, dan coraknya corak madhabi. Seperti itu kurang lebih. Contohnya bisa menyebutkan? Misalnya ayat-ayat teologi menurut Al-Qumi. Contohnya itu tadi saya baca itu ada penafsiran di kata atau kalimat bil urwatil wuthqa. Nah, bil urwatil wuthqa itu rata-rata mufasir itu menafsirkan berpegang teguh pada tali yang kuat, yaitu keimanan. Namun menurut Al-Qumi, urwatul wuthqa itu disandarkan pada wilayahnya Ali saja dan imam-imam setelah Ali. Seperti itu. Oh ya, itu berarti termasuk ayat-ayat teologi. Ya. Nah, bagaimana sama menyikapi adanya penafsiran yang seperti itu? Menurut sama pendapatnya bagaimana? Menurut saya pribadi, sesubjektifnya saya ya antara setuju dan tidak setuju, Bu. Dilihat dari sudut pandang yang mana dulu. Ya kalau dilihat dari sudut pandang madhabnya Imam Al-Qumi ya pasti benar. Namun kalau dilihat dari sudut pandang yang lain ya salah. Berarti kita harus bersikap apa namanya seperti itu? Bersikap di tengah-tengah, Bu. Apa istilahnya? Moderat ya, atau toleransi terhadap adanya pluralitas dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya menyimpulkan bahwa tafsir Syiah itu ciri-cirinya apa? Berarti setelah belajar dari beberapa kitab tafsir itu yang kemarin. Tafsir Syiah itu menurut pemahaman saya itu, Bu, dari yang sudah diterangkan teman-teman kemarin itu banyak yang fanatik terhadap mazhabnya. Terus apa lagi? Lalu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu rata-rata menggunakan ra'yu dan juga riwayah. Namun lebih banyak kemarin itu ra'yu. Lalu mungkin itu saja. Dalam menafsirkan apa, menggunakan apa gitu? Mereka meyakini apa? Apa, Bu? Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sendiri bagaimana? Dalam menafsirkan mereka meyakini makna batini apa enggak? Ada makna batini, iya. Zahiri, terus ada lagi apa? Tentang Al-Qumi itu sendiri apa? Meyakini adanya 12 imam. Ini apakah semua mufasir Syiah ini meyakini tahrif Al-Qur'an apa enggak? Tahrif, Bu. Ya, apa semua mufasir Syiah ini meyakini tahrif Al-Qur'an apa tidak? Apa ada sebagian yang tidak meyakini, ada sebagian yang meyakini? Menurut sampean apa? Semuanya gitu. Meyakini. Meyakini semuanya? Rata-rata. Rata-rata, iya. Tapi ada ya berarti yang tidak meyakini ya? Iya, bisa jadi. Iya, seperti itu. Oke, Mbak Anis, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali, Bu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Mas Anas. Ya, assalamualaikum Bu. Oke, langsung saja ya. Apa sih yang sampean ketahui dari tafsir madhabi itu sendiri? Tafsir Mazhabi. Ini Bu, mempelajari tentang berbagai mazhab-mazhab seperti mazhab Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Sunni gitu Bu, dan ajaran-ajaran yang menyimpang lainnya Bu. Apa sih pentingnya belajar tafsir madhabi? Itu Bu, agar kita Signifikansinya apa Bu? Ya, signifikansi atau pentingnya kita belajar tafsir madhabi ini. Iya Bu, pentingnya karena kita sebagai anak tafsir Bu, jadi sangat agar tahu Bu, mazhab-mazhab mazhab Syiah itu seperti begini Bu, mazhab, agar ketika berdiskusi dengan misalnya yang fanatik mazhab Syiah, kita bisa menjelaskannya gitu. Masa madhab Syiah saja tidak terkait dengan penafsirannya? Iya, penafsirannya juga Bu. Kalau madhab Syiah, madhab Khawarij itu lebih ke ilmu kalam kan? Kalau kita kan lebih khusus ke tafsir madhabinya, berarti apa? Menambah wawasan kita tentang mazhab Bu. Iya Bu. Kalau madhab itu kan ilmu teologi, itu ilmu kalam. Kalau kita kan tafsir madhabi bahasnya, berarti lebih khususnya akan menambah wawasan kita tentang apa? Tafsir Bu. Tafsir kan banyak, ada tafsir sufi, ada tafsir madhabi. Kalau kita kan madhabi apa? Berarti menambah wawasan kita tentang mazhab Syiah Bu. Tentang kecenderungan mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran dari segi madhab teologi. Jadi lebih khususkan ke madhab teologinya atau madhab kalam. Tapi bukan kita nggak belajar tentang madhab teologi saja, tapi juga dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita itu belajarnya dua sebenarnya, teologi, ilmu kalam sama ilmu tafsir ya. Oh ya, kalam sama tafsir Bu. Ya, coba sampean bisa membandingkan nggak tentang tafsir Al-Qumi sama tafsir At-Tabarsi? Al-Qumi. Tafsir kalau Syiah sama-sama Syiah. Cuman ya, Bu. Mungkin ada perbedaan, sampean sebutkan apa, kesamaannya apa gitu. Kalau Al-Qumi itu ini kayaknya lebih ke Sunni Bu. Beliau berasal dari Iran yang sistematikanya itu berawal dari Muqaddimah, Al-Fatihah gitu ya Bu ya. Terus mengutipnya hadis Nabi, sahabat, tabi'in gitu. Iya, Al-Qumi seperti itu. Oh iya. Termasuk iya, Syiah yang fanatik apa enggak sih sebenarnya? Al-Qumi enggak sih kayaknya Bu. Menurut Ad-Dahabi kan menyebutkan kalau Al-Qumi itu dinilai Syiah yang Rafidhah. Syiah yang ekstrim, justru seperti itu. Yang moderat itu justru yang At-Tabarsi. Iya. Oh, iya. At-Tabai itu Bu ya. Atau Barsi yang mengarang kitab Majmu'ah kitab Siril Quran itu. Jadi kita bisa belajar dari sini bahwa tidak semua orang Syiah itu fanatik. Ya. Jadi ada Syiah yang juga menghargai dalam menafsirkan Al-Quran, dia memasukkan pendapat-pendapat orang Sunni,
ada yang mendapat pendapat tentang keilmuan-keilmuan yang lain. Jadi nggak fanatik dengan doktrinnya saja seperti itu, ya. Iya Bu, berarti ada basi yang fanatik ya Bu ya. Jadi itu juga mempengaruhi penafsiran mereka gitu. Jadi agak longgar. Tidak, kalau Al-Qum itu kan sumber makna Al-Quran itu kan dari Ahlul Bait semuanya gitu, rata-rata mayoritas gitu. Kalau yang At-Tabarsi terus yang At-Tabatabai itu kan agak luwes gitu, agak moderat ya. Dia juga menukil dari hadis-hadis yang dari Ahlus Sunnah seperti itu. Pembahasannya juga, kajian kebahasaannya juga ada. Jadi lebih ke keilmuan arahnya gitu, tidak bertujuan kepada legitimasi saja. Kalau Al-Qumi kan terkesan legitimasi madhabnya Syiah ya, tanpa ada sangkut pautnya dengan keilmuan yang lebih luas gitu. Iya Bu. Sampai sebagai mahasiswa sendiri bagaimana sikapnya ketika tahu adanya kitab tafsir yang seperti itu? Pandangan sampean gimana? Yang apa Bu? Yang menyimpang Bu? Ya tentang setelah sampean mempelajari tafsir Syiah ini, sampai bisa menyimpulkan apa? Kan banyak Ya, 5 kitab kemarin. Ya itu Bu, agar ketika nanti ada orang yang mungkin fanatik terhadap mazhab Syiah, kita bisa Bu, kayak menantangnya gitu loh Bu. Maksudnya, kalau misalnya itu nggak seperti itu, bisa dimasukkan dengan Sunni dan lain-lain sebagainya gitu Bu. Berarti kita itu harus bersikap toleransi ya terhadap pluralitas pemikiran, penafsiran dari para mufasir. Tidak bersifat fanatik juga gitu ya. Tapi kita menghargai, kita ambil dari sisi positifnya, kita tinggalkan, nggak perlu dirujuk dari segi negatifnya. Seperti adanya hadis-hadis maudhu di dalamnya, kita nggak perlu merujuknya yang sanadnya nggak jelas, ya nggak sampai. Ya. Riwayat-riwayat imam itu kan banyak yang maudhu itu ya, imam mereka, imam Syiah itu ya. Jadi sampean bisa menentukan sikap mana yang bisa dirujuk, tetap sampean bisa merujuk itu. Misalnya ada kajian kebahasaan al-lughah, misalnya di situ ada sastranya, bisa diambil, kecuali ayat-ayat teologi yang ada petakwilan seperti itu ya. Oke, ya, Mas Anas, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, saya pamit undur diri Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elina, tahu perbedaan antara madhab tafsir sama tafsir madhabi dari segi kajiannya? Oh ya, kalau madhab tafsir itu
kajian tafsir tentang corak tafsir atau aliran tafsir. Kemudian kalau mazhab tafsir itu adalah kajian tafsir tentang aliran teologi Islam. Kajian tafsir tentang aliran teologi Islam. Coba jelaskan lagi. Kalau yang mazhabut tafsir itu adalah kajian tafsir tentang corak atau aliran tafsir. Jadi ada periodisasinya yaitu klasik, kemudian pertengahan, kontemporer, kemudian apanya Bu? Tafsir madhabinya. Mengkaji apa? Oh, yang tafsir madhabi itu mengkaji segi kecenderungan aliran teologi Islam. Ada 4, yaitu Khawarij, Syiah, Sunni, dan Mu'tazilah. Ya, berarti kita nanti akan mengkaji tafsir-tafsir dari sekte Syiah, Khawarij, Mu'tazilah ke Sunni. Itu yang banyak menghasilkan karya tafsir. Bisa menyebutkan ciri-ciri khas tafsir Syiah secara umum? Tafsir Syiah secara umum yaitu tafsir yang menomorsatukan Ahlul Bait Ali. Terus? Yang sampai sudah diskusikan kemarin itu apa sih yang sampai dapatkan dari tafsir Syiah itu? Kan ada tafsir Al-Qumi, ada tafsir Al-Tabarsi. Ya selain itu apa? Sebutkan lagi. Selain itu tidak menerima pendapat lain, maksudnya tidak menyatakan bahwa aliran-aliran selain Syiah itu salah. Ya, itu yang ekstrim. Dia berpedoman pada Syiah. Iya, yang ekstrim. Tujuannya apa sih sebenarnya mereka masuk ada ayat-ayat teologi dimasukkan ke dalam penafsiran mereka, sebenarnya tujuannya apa sih para mufasir kira-kira? Niku, untuk memperkuat teologinya, untuk memperkuat pemahamannya. Jadi seperti Syiah, dia berpendapat bahwa semuanya itu dikaitkan dengan Ahlul Baitnya Ali. Kemudian yang Khawarij juga seperti itu, Sunni juga seperti itu. Jadi untuk memperkuat pendapatnya masing-masing. Ya, terus sikap dengan gimana ketika sampean mempelajari itu, bagaimana sikap pandangan sampean terhadap kitab tafsir tersebut? Komentar. Kalau dari saya, kita tidak boleh terlalu fanatik. Jadi meskipun kita mempunyai pemikiran sendiri, juga tetap harus tidak boleh menyalahkan pemikiran orang lain atau aliran orang lain. Apa hal positif dan negatif yang bisa kita ambil dari kitab tafsir tersebut? Untuk hal positifnya, kita lebih mengetahui contoh-contoh penafsiran dari tiap-tiap aliran tersebut. Jadi seumpama dari segi Syiah, penafsirannya bagaimana. Nah, itu kita lebih mengetahui dibandingkan dengan kita hanya mengetahui Syiah itu bagaimana, Khawarij bagaimana. Jadi lebih dibuktikan ke penafsirannya. Negatifnya? Untuk segi negatifnya, bisa jadi kita kalau imannya kurang kuat, nanti takutnya kita percaya dengan kita tidak fanatik terhadap 4 aliran tersebut. Apa hal yang bisa kita apa boleh kita merujuk ayat-ayat teologi tersebut? Teologi yang mana, Bu? Ya, yang mereka kan menafsirkan ayat-ayat berdasarkan teologi. Apakah kita boleh merujuknya atau tidak? Kita sekedar mengetahui saja. Kita mengetahui. Yang bisa kita rujuk apa dari kitab tafsir itu kalau gitu? Kita bisa ambil apa dari kajian dari itu? Selain dari yang kan ayat teologi nggak bisa ya. Kalau yang selain itu apa yang bisa kita rujuk? Ya mungkin bisa ayat-ayat tentang hikmah atau tentang kisos seperti itu.
Ada kajian bahasanya nggak biasanya? Sastra, asbabun nuzulnya, atau apa gitu. Bisa nggak itu kita rujuk? Kalau untuk, ya bisa. Oke, terima kasih Mbak Elina. Sama-sama Bu, mohon maaf. Oh ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ihdal. Sudah tersambung apa belum ini Mbak Ihdal? Kameranya bisa dinyalakan? Iya, sebentar Bu. Suara saya udah masuk ya Bu? Ya, sudah masuk. Coba untuk video. Nah, sudah Bu. Ya. Samen coba apa sih pemahaman samen tentang tafsir madhabi? Yang udah kita pelajari atau secara keseluruhan? Ya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan, tafsir madhabi ini, kalau secara yang saya tahu, tafsir madhabi ini termasuk apa ya, metode atau cara seorang mufasir dalam pendekatannya untuk menafsirkan ayat dari apa ya, sebagai hasil dari ijtihadnya yang dinisbahkan kepada seseorang atau madhabnya, seperti itu. Oke, coba paparkan sedikit sekilas tentang tafsir Asyrafi karya Muhsin Al-Kashani. Asyrafi Al-Kashani. Ceritakan sedikit. Penafsirannya apa ya? Saya nggak terlalu baca yang Asyrafi, Bu. Saya baca yang itu. Apa? Coba. Nu'man. Kenapa? Nu'man. Saya Nah, baca coba yang Nu'man. jelaskan tentang karya Nu'man Al-Hayyun. Ya. Jadi Nu'man bin Muhammad bin Ahmad bin Hayyun ini tergolong dari Syiah Ismailiyah, yang mana berideologi terhadap 7 tokoh ini kan Bu, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Imam Mahdi. Nah, dari ideologinya ini itu mempengaruhi dalam penafsirannya. Nah, jadi saya masih ingat-ingat karena minggu lalu ini Bu pembahasannya. Jadi contoh penafsirannya itu yaitu pada surah Al-Ankabut ayat 15, yaitu pada kata as-safina faja'alnahu wa ashabus safina wa ja'alna, apa ya, lupa saya enggak hafal Al-Qur'an. Ya, coba maknanya. Intinya pada kata as-safina itu beliau ini mentakwilkan bahwa dalam kata as-safina ini terdapat 7 komponen, yaitu 2 orang berlayar, ada juga tiang-tiang penopangnya, ada layar kapal, ada ujung balok kapal, lalu ada tali kapal yang dipegang ketika berlabuh, dan ada tiang kapal, yaitu jangkarnya. Nah, dari 7 komponen ini beliau ilustrasikan dari ideologisnya, yaitu 7 nutoko ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu menurut beliau juga dalam kapal itu terdapat 12 papan. Yang mana 12 papan ini beliau ibaratkan lahid beliau, yaitu 12 imam. Tuh. Tapi perbedaannya sama, ya seperti itu. Jadi kesimpulan sampean tentang tafsir Syiah secara umum bagaimana? Ciri-cirinya, karakteristiknya? Karakteristiknya cenderung penafsirannya cenderung batini. Jadi memaknai ayat-ayat Al-Qur'an itu secara, ya,
batin para mufasir seperti itu, secara bukan ya ada juga gimana ya Bu yang menjelaskannya. Cenderung Dasar ada juga penafsiran mereka apa? Dasar penafsiran mereka? apa Bu? Yang menjadi dasar penafsiran mereka apa? Menjadi dasar penafsiran mereka ya imamiyah itu. Bu. Doktrinnya ya, doktrinnya dari Doktrin. Syiah itu sendiri kan ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Isna Asy'ariyah, doktrin Ya. mereka sendiri-sendiri. Terus apa lagi? Ada lagi ciri-ciri yang lain? Tujuannya, dari segi tujuannya apa? Dari segi tujuannya ya kebanyakan dari tafsir Syiah ini ingin menonjolkan madhabnya seperti itu. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Ihda. Saya paham. Assalamualaikum. Ya baik Bu. Terima kasih juga Bu. Mas Imam Fauzi. Ya, oke, Mas Imam Fauzi. Apa perbedaan? Waalaikumsalam. Apa perbedaan langsung ya? Sudah siang. Apa perbedaan mazhab tafsir sama tafsir mazhab itu sendiri menurut Mas Fauzi? Mazhab tafsir sama tafsir mazhabi ya. Ya. Kalau mazhabi tafsir itu menurut saya mazhabnya Bu. Sedangkan kalau tafsir mazhabi Mazhab apa? Mazhab apa? mazhab apa ya? Syiah Bu, bukan ya Bu? Hah? Apa tafsir mazhabinya itu? Kalau mazhab tafsir mempelajari tentang corak-corak tafsir atau aliran-aliran tafsir. Kalau tafsir mazhabi apa? Metodenya bukan Bu. Metode. Tafsir mazhabi. Tafsir, kita kan belajar tentang tafsir mazhabi ya, berarti kita belajar tentang apa ini? Tentang mazhab-mazhab Bu yang diambil oleh mufasir dalam menafsirkan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi tafsir mazhabi itu adalah penafsiran ayat Al-Quran dilihat dari segi kecenderungan mufasir terhadap mazhab teologinya. Ya. Bukan mazhab fikih ya, tapi mazhab kalam atau kalam teologi gitu Bu. Nah, coba ada kekurangan dari tafsir Syiah. Apa sebutkan? Syiah. Fanatik. Kita sudah belajar 5 kitab tafsir itu. Pasti ada kekurangannya apa secara umum? Fanatik sih Bu, lebih ke fanatik. Apa ya? Fanatik terhadap apa? Jelaskan aja. Tidak mau menerima apa ya Bu, tafsiran dari kitab yang lain. Kalau menurut saya. Terus apa lagi? Bentar Bu. Apa ya? Sanad itu yang Kasyafani sih. Sanadnya kurang apa ya Bu ya? Kurang diperinci. Riwayat para imam itu termasuk sahih apa tidak sebenarnya? Riwayat para imam. Riwayat-riwayat imam kan mereka sumbernya kan salah satunya riwayat dari imam-imam itu. Nah, itu termasuk bagian dari kekurangan apa tidak? Kelebihan sih Bu. Dan kalau sebenarnya kan kalau mufasir itu kan harus mencantumkan hadis-hadis yang sahih kan, tapi kebanyakan para mufasir Syiah kan memasukkan riwayat-riwayat Israiliyat, kemudian hadis-hadis maudhu yang bersumber dari imam-imam mereka kan gitu tanpa menyebutkan sanad. Itu kan termasuk kekurangan dari tafsir Syiah itu sendiri kan.
Tujuannya apa? Tujuan dari mereka itu menafsirkan ayat-ayat dari segi teologinya itu sebenarnya untuk apa sih? Kenapa nggak objektif saja sesuai dengan keilmuan mereka, atau nggak harus misalnya ba'udhah nyamuk yang artinya secara leksikal itu kamu nyamuk, tapi mereka memaknai dengan alif gitu. Tujuannya sebenarnya mereka itu seperti itu untuk apa? Para mufasir itu. Kira-kira Itu latar Bu, belakang mereka itu apa? melegitimasi lah keyakinan mereka sendiri Bu. Oke, bisa nggak menceritakan sedikit tentang tafsir As-Syafi? Tafsir apa Bu? As-Syafi, As-Sofi. As-Sofi. karya Muhsin Al-Kashani. Muhsin Al-Kashani ya, Bu. Yang Syiah juga itu ya Bu. Iya, kan kita baru belajar Syiah, belum Khawarij kan? Belum Mu'tazilah, belum Sunni. Apa ya Bu? Tafsir yang menggunakan cara mazhabi. Belum baca ya Mas ya? Sudah sih Bu, di Kan kita PowerPoint. sudah belajar 5 PowerPoint. kitab tafsir ya. Nggih. Nah, dibaca lagi ya. Nggih, Bu. Terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya kembali atau gimana Bu? Iya, live aja. Boleh aja Ganti nggih. namanya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mas Jamil ya. Oke, Bu. Bisa diaktifkan kameranya? Oke, Bu. Bentar lagi. Nah, langsung ya. Apa sih Oke, Bu. pemahaman sampean tentang madzhab tafsir dan tafsir madzhab itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pemahaman saya terkait dengan tafsir madhabi itu adalah tafsir-tafsir yang memiliki warna atau kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat teologi seperti Syiah, Mu'tazilah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi warna-warna yang muncul dari tafsir-tafsirnya itu adalah jenis-jenis teologi. Nah, itu memang biasanya ini kalau mengikuti pendapatnya Gadamer itu kan memang orang di dalam memahami sesuatu itu kan terpengaruh dari pre-understanding-nya. Jadi pemahaman-pemahaman sebelumnya. Biasanya kalau orang-orang yang berpaham i'tizal, Mu'tazilah, biasanya ketika membaca teks-teks Al-Quran, biasanya itu cenderung menafsirinya dengan corak-corak atau jenis-jenis madhab Mu'tazilah. Itu begitu. Jadi memang dipahami seperti itu terkait dengan tafsir madhab itu sendiri. Berarti Untuk madhab, ya, Bu. Berarti terkait dengan paradigma. Paradigma mereka, para mufasir sendiri itu. Maksudnya, Bu? Okay. Ya, berarti mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu juga dipengaruhi paradigma pemikiran mereka. Ya, ya terus kan. Okay. Karena memang pre-understanding-nya begitu, Bu. Ya, terus madzhab tafsir beda nggak? Untuk madzhab tafsir nanti hasil dari jadi hasil dari apa namanya interpretasi itu. Jadi semisal ada tokoh yang bernama siapa namanya itu, katakanlah Az-Zamakhsyari, penganut madhab Mu'tazilah. Nah, kalau dia itu kemudian menganut Mu'tazilah di dalam menafsirkan madhabnya, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu kan maka yang muncul adalah tafsir Mu'tazili atau tafsir madhabi. Tapi ketika itu sudah menjadi bahan tafsir dan kemudian diikuti oleh orang-orang selanjutnya, itu maka akan sudah menjadi madhab. Jadi seperti kalau diibaratkan seperti madhab-madhab kayak katakanlah madhab fikih, itu kan ada Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Nah itu artinya orang-orang yang memang madhab itu kan apa istilahnya, lelampah atau orang-orang yang diikuti di bidangnya. Kalau nanti madhab itu dalam segi teologi, berarti ialah orang-orang yang menjadi patokan di dalam
teologi itu sendiri. Kalau semisal dalam tafsir Mu'tazilah, semisal katakanlah Al-Kasyaf, ya maka dia adalah menjadi mazhab tafsir yang sifatnya Mu'tazilah, begitu Bu. Kemarin kan sudah itu ya belajar tentang tafsir Syiah ya, baru Syiah. Ya. Apa sih yang dapat sampean simpulkan karakteristik dari tafsir Syiah itu sendiri? Yang saya tangkap Bu, yang saya tangkap dari tafsir Syiah yang kita pelajari, ternyata memang selama ini, dan memang dulu pernah sempat pernah belajar terkait dengan sekte Syiah itu. Pertama, mereka itu terkesan istilahnya memaksakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan pandangan mereka di dalam istilahnya fanatik kepada tokoh-tokoh tertentu, yakni Ahlul Bait, khususnya kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Sehingga kemudian dari tafsir-tafsir mereka yang muncul ini bukan Syiah yang sifatnya moderat ya, karena memang ada Syiah seperti Syiah Zaidiyah seperti Fadul Qadir Asy-Syaukani itu tidak meliputi, tapi Syiah yang pada umumnya seperti Syiah Ismailiyah atau Syiah Imamiyah dan lain, Isna Asyariyah dan lain sebagainya, itu mereka itu cenderung menafsirkan Al-Qur'an itu kayak istilahnya lebih terkesan memaksakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk ditafsiri mengikuti madhab mereka. Maka kemudian yang muncul nanti adalah sifatnya tafsir batiniyah. Artinya mereka itu mengabaikan makna-makna zahir di dalam Al-Qur'an, yang kemudian mereka berusaha mengungkap makna batin, tujuannya satu, untuk menguatkan madhab mereka dan untuk istilahnya semacam menjadikan Al-Qur'an atau mencari legalitas di dalam Al-Qur'an atas keyakinan-keyakinan mereka selama ini. Tentang tafsir atau Barsi ya, kan ada ulama yang mengatakan bahwa tafsir ini cenderung kepada Sunni, Syiah yang moderat, gitu. Sama setuju nggak seperti itu? Tafsir Syiah yang paling dekat dengan Sunni, ada yang seperti itu. Sampean gimana pendapatnya? Kalau saya rasa tidak setuju, Bu. Soalnya saya baca itu kemarin sempat didiskusikan di dalam muqaddimahnya itu, At-Tabarsi itu mengutip 12 muqaddimah. Di mana pertama banyak muqaddimahnya itu diantara kemarin itu sampai mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sudah ditahrif. Bahkan juga di dalam muqaddimah nomor berapa saya lupa, tadi saya baca, saya lihat itu mereka juga At-Tabarsi itu mencela tafsir-tafsir yang sifatnya biroi. Saya cuman baca muqaddimahnya, artinya isi muqaddimahnya itu tidak sampai membaca keseluruhan, tapi membaca poin-poin di dalam muqaddimah itu. Jadi saya rasa kalau mau dikatakan At-Tabarsi sebagai tafsir yang lebih kepada Sunni, kami rasa tidak cocok. Soalnya dia prinsipnya pertama masih menganggap bahwa Al-Qur'an itu sudah mengalami distorsi atau adanya tahrif, dan itu saya rasa tidak relevan kalau kemudian mau didekat-dekatkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Al-Qur'an itu kesempurnaannya sudah diyakini secara mutlak. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik, meyakini satu huruf saja hilang itu dianggap kafir. Apalagi kemudian meyakini dia Al-Qur'an itu mengalami distorsi. Saya rasa, kalau menurut saya pribadi, saya rasa kurang pas kalau kemudian At-Tabarsi dianggap sebagai sosok yang moderat. Soalnya begini, setahu saya Syiah yang moderat itu Syiahnya Zaidiyah, itu tergambar dari kitab Fathul Qadir Asy-Syaukani. Okay. Berarti hampir sama dengan tafsir Al-Qumi ya, yang terkesan ekstrim, apa seperti itu? Oke, saya rasa begitu, Bu. Artinya moderat itu maksud saya kalau mau dikatakan moderat mungkin ya kayak Asy-Syaukani, Bu. Kalau untuk Tabarsi saya masih kurang cocok, soalnya isinya terlalu Syiah banget begitu. Kalau At-Tabatabai? Kalau At-Tabatabai saya belum membaca, Bu. Oke, artinya kemarin juga belum membaca kalau At-Tabatabai. Terus bagaimana sikap sampean sendiri setelah belajar kitab tafsir ini? Apa yang bisa sampean ambil hikmah positifnya dan negatifnya?
Oke. Pertama, ketika saya mempelajari tafsir madhabi ini, sebenarnya orang itu mungkin saya mau apa istilahnya, ikut dengan apa yang telah digariskan oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Itu beliau mengatakan bahwa untuk tahu suatu pemahaman, maka kita itu harus nyebur dulu, artinya kita mempelajarinya. Agar apa? Agar kita tahu, oh ini salah, ini tidak. Nah, maka ketika saya kemudian ikut mata kuliah ini, yakni tafsir madhabi, mulai dari belajar Al-Qumi, At-Tabarsi, Al-Kashani, kemarin juga Toba-Tobai, atau juga Nu'man bin Hayyun itu Asasut Ta'wil, itu kemudian saya mendapat sebuah kesan bahwa memang ada yang itu memang harus dipelajari. Agar apa? Agar kita itu bisa membedakan mana yang kemudian, karena memang tafsir itu begini, Bu. Sepengetahuan kami itu ada tafsir yang sifatnya mahmud, ada yang mazmum. Dan kaidah-kaidahnya sudah kita pelajari dulu di semester-semester sebelumnya. Lah, semester-semester sebelumnya itu ternyata membantu kita untuk menganalisa tafsir-tafsir yang sedang kita pahami sekarang, kita pelajari sekarang. Yakni ternyata memang ketika mereka itu tidak sesuai di dalam menafsirkan Al-Quran, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dan kita tahu belajar betul, artinya sebagaimana yang dipresentasikan oleh teman-teman, ternyata memang artinya mereka itu tergolong adalah tafsir-tafsir yang sifatnya mazmum. Dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa kita bisa tahu betul bagaimana paradigma tafsir-tafsir yang sifatnya melenceng, yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama. Itu begitu. Berarti biografi latar belakang mereka juga berpengaruh nggak pada penafsiran mereka? Enggak, Bu, karena memang seperti tadi, lingkungan, tempat belajar, dan guru-guru itu juga mempengaruhi terhadap bagaimana cara dia menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Ya. Terima kasih, Mas Jamil. Lanjut yang lain ya. Assalamualaikum. Enggak, Bu. Waalaikumsalam. Mbak Intan. Sudah nyambung, Mbak Intan? Mbak Intan? Assalamualaikum. Sudah terdengar suara saya? Iya, Ibu. Ya, langsung ya. Apa sih yang sampai pahami dari tafsir madhabi? Dan apa pentingnya kita belajar tafsir madhabi? Tafsir madhabi itu tafsir yang kajian tafsir yang lebih condong ke kecenderungan, misalnya kayak di Syiah, Khawarij, Mu'tazilah sama Sunni kalau yang kita fokuskan di matkul ini. Terus kalau pentingnya ya kita bisa untuk perbandingan, untuk membedakan karena kita adalah mahasiswa sebagai apa ya? Yang meneliti tentang tafsir ini dibutuhkan sebagai referensi-referensi seperti itu. Apa saja karakteristik tafsir Syiah yang bisa sampai dapatkan, pelajari, yang sudah dipelajari? Ya, Syiah itu ada lebih yang paling kelihatan itu mereka condong ke ini Ahlul Bait ya, lebih terus biasanya banyakan itu mufasirnya itu fanatik terhadap ini madhabnya sendiri. Jadi dalam menafsirkan biasanya lebih memilih dalil atau riwayat-riwayat yang mendukung ke madhabnya. Dari segi tujuannya, untuk apa sebenarnya mereka menafsirkan ayat-ayat teologi seperti itu?
tujuannya untuk membuktikan bahwa madhab yang benar adalah yang mereka anut, lebih unggul dibandingkan yang lain. Bisa memaparkan sedikit tentang tafsir Asy-Syafi'i? Terserah, menceritakan tentang tafsir Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Muhsin Al-Kashani. Oh iya, tafsir Syafi'i ini salah satu mufasirnya ini madhabnya juga Syiah Asy'ariyah ini di abad ke-11. Terus kalau Al-Qumi itu kan percaya sama adanya tahrif ya Bu, revisi. Tapi kalau untuk yang Asy-Syafi'i ini nggak pakai itu tahrif, nggak pakai revisi. Terus pakai tafsir bil ma'tsur, ada menggunakan bayani juga, metodenya tahlili. Terus salah satu ya keunggulannya, Bu? yang satu aja keunggulan dari tafsir Asy-Syafi'i menurut ulama. Ada mukadimah ya itu berapa? Tafsirnya ini merupakan tafsirnya yang ringkas. Terus ada apa ya? Mengutip riwayat-riwayat juga. Apakah ada yang menilai baik untuk mukadimahnya? Beliau kan mengungkapkan 12 mukadimah itu. Itu juga dinilai terbaik ya kan? Ada permulaan kita. Iya. Salah satu yang terbaik dibandingkan yang lain. Ya. Bisa menyebutkan contohnya? Bentuk penafsiran dari contohnya di penafsirannya contohnya Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fi. Nah, ini zalikanya itu di apa namanya? Diisyaratkan ke Ali. Kitabnya juga itu Ali. Jadi zalikal kitabul la raiba fi. Maksudnya zalikal kitab itu maksudnya tuh Ali gitu, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, maksudnya tuh nggak ada keraguan kalau beliau itu imam setelah Nabi Muhammad. Kayak gitu Bu. Ya, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum. Ganti yang lain ya. Salam. Oke, yuk. Assalamualaikum Mbak Nufus panggilannya ya. Bisa menceritakan sedikit tentang tafsir At-Tabatabai karya beliau? Tafsir Al-Mizan. At-Tabatabai nggih, Bu? Ya, At-Tabatabai. Sebentar. Atau tafsir Al-Qumi. Tafsir Al-Qumi. Iya, iya Bu. Ini dijelasin Bu, langsung ya, gitu. Singkat saja. Oh iya. Jadi tafsir Al-Qumi. Al-Qumi itu bernama lengkapnya Ibrahim Ibnu Hashim Al-Qumi. Beliau mempunyai guru yang mana salah satu gurunya itu adalah ayahnya sendiri. Sebentar Bu. Sebentar Bu. Ya, terus Al-Qumi ini dalam menafsirkannya memakai metode ijmali. Kemudian dalam sumber penafsirannya, beliau memakai sumber penafsiran bil ma'tsur, yakni dengan mencantumkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi kurangnya beliau itu tidak mencantumkan kualitas dari hadis tersebut seperti sahih,
doib, dan sebagainya. Ayat-ayat Kemudian penafsiran ayat-ayat teologinya. Apa ya? Sehingga bisa disimpulkan bahwa corak beliau itu tafsir madhabi. Contoh bentuk penafsirannya apa? Yang penafsiran ini Bu. Pokoknya penafsirannya itu yang dicantumin yang dikaitkan sama Ali, Sayyidina Ali sama Sayyidatina Fatimah. Apakah penafsiran-penafsiran yang dimaknai sesuai teologi itu dibenarkan menurut syarat-syarat mufasir atau kaidah penulisan tafsir? Menurut saya sendiri, menurut pendapat Mbak Hayatun Nufus sendiri. Boleh saja asal tidak menyimpang gitu Bu. Apa boleh dijadikan rujukan? Boleh saja. Kalau misalnya mengisi pengkajian ceramah, terus menyebutkan ayat itu, kemudian ditafsirkan merujuk pada tafsir Al-Qumi, apa boleh? Misalnya sampean seorang ustadzah yang menyampaikan, oh ini misalnya lafaz ba'udho, ini artinya nyamuk, tapi ini bisa pula diartikan dengan Ali. Apakah bisa seperti itu? Boleh nggak? Kalau misalnya lingkungan kajiannya seperti masyarakat yang mungkin kurang masih awam gitu Bu, itu tidak diperbolehkan soalnya takutnya nyasar gitu. Ya, kalau kita sekedar berdiskusi tentang keilmuan atau memperbandingkan antara tafsir Syiah, Khawarij, tidak masalah kita memaparkan itu. Tapi kalau untuk ceramah, untuk apa-apa kan tidak boleh dijadikan rujukan gitu. Karena memang sebenarnya kan syarat-syarat mufasir kan harus niatnya harus lurus, tidak boleh mengedepankan madhab tafsirnya sendiri, karena memang harus objektivitasnya harus tetap diperhatikan, tidak subjektivitas. Oke, terus dari sampean belajar kitab tafsir itu kesimpulannya apa? Apa yang sampean bisa ambil pelajaran dari tafsir Syiah? Dari tafsir Al-Qumi ini? Enggak, tafsir Syiah dari keseluruhan apa? Ya, secara keseluruhan. Oh, keseluruhan. Sampai. Kesimpulannya, jadi dalam menafsirkan itu kan kebanyakan tafsir Syiah itu lebih lebih mengedepankan makna batinnya daripada makna zahirnya. Jadi ya dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran itu tidak hanya melihat dari sisi zahirnya saja, bisa dilihat dari penafsiran batin juga. Oke, terima kasih Mbak Nufus. Nanti yang lain ya. Mas Helfikri. Sudah nyambung, Mas? Mas Helfikri. Assalamualaikum. Mas Fikri. Sudah nyambung? Sudah ya, dengar ya? Sudah. Coba sampean paparkan perbedaan antara madhab tafsir dan tafsir madhabi. Gimana Bu? Apa
Apa perbedaan antara madzhab tafsir dan tafsir madhabi? Apa wis itu pengertian dari tafsir madhabi itu sendiri, mengkaji tentang apa? Mengkaji tentang penafsiran suatu mazhab, Bu. Di suatu metode, bukan metode sih, suatu penafsiran dari yang menggunakan mazhab tertentu, Bu. Penafsiran apa? Penafsiran Al-Quran. Dilihat Ayat Al-Quran. kecenderungan mufasir dalam dalam ayat Al-Quran. Coba sebutkan karakteristik tafsir Syiah yang saya mempelajari dari beberapa kitab tafsir. Karakteristik Ya, sampai semuanya, Bu. menyebutkan apa dari karakteristik tafsir Syiah yang sudah dipelajari kemarin? Kalau karakteristik sih biasanya yang pertama itu bersifat fanatik sih, Bu. Fanatik dengan golongannya sendiri. Terus ada lagi? Habis itu ada juga yang menggunakan apa ya? Kok lali ya?